Indonesia akan segera memiliki jet tempur Rafale buatan Prancis. Jet ini diklaim memiliki keunggulan dibandingkan jet tempur F-35 milik Amerika Serikat dan jet tempur buatan Tiongkok, baik dari segi teknologi, kemampuan tempur, maupun fleksibilitas operasional. Hal ini menandakan langkah signifikan Indonesia dalam memperkuat pertahanan udara dengan alutsista kelas dunia. Indonesia tampaknya sedang bersiap menaiki panggung utama dunia pertahanan udara, dan kali ini bukan dengan pesawat biasa, melainkan jet tempur generasi 4,5 buatan perusahaan legendaris asal Prancis, Dassault Aviation, Rafale, yang kalau diucapkan dengan logat lokal bisa terdengar seperti nama artis atau bintang FTV. Tapi tunggu dulu, jangan tertipu namanya yang terdengar manis. Rafale adalah monster udara yang sudah membuktikan diri di berbagai medan tempur. Bahkan CEO Dassault Aviation sendiri, Eric Trappier, dalam sebuah wawancara eksklusif pada tanggal 11 Juni 2025 lalu, dengan percaya diri menyatakan bahwa dalam beberapa aspek, Rafale lebih unggul dibandingkan F-35 milik Amerika Serikat, dan tentu saja juga dibandingkan pesawat tempur buatan Tiongkok. Dalam wawancara tersebut, Eric Trappier ditanya dengan gaya investigatif, apakah Rafale masih termasuk jet tempur terbaik di dunia saat ini? Beliau pun menjawab dengan sangat Prancis, elegan tapi pedas. Ia berkata, selalu sulit untuk mengatakan bahwa kami yang terbaik secara absolut, tapi langsung disambung, namun saya sungguh-sungguh percaya bahwa kami adalah yang terbaik dalam hal kompromi. Ini kalau di Indonesia mungkin seperti bilang, kami nggak sombong tapi kami memang jago. Namun ketika ditanya apakah Rafale bisa mengalahkan F-22, si Raja Langit dari Amerika Serikat, Trappier mengakui bahwa pertarungan seperti itu akan sangat kompleks. Ya, wajar, F-22 itu dirancang khusus untuk mendominasi udara, sejak zaman masih pakai kaset pita. Tapi jangan salah, Trappier punya kartu truf. Ia menjelaskan bahwa kalau urusannya adalah satu pesawat yang bisa melakukan banyak misi sekaligus, mulai dari duel udara, pengintaian strategis, penyerangan darat sampai misi nuklir dan mendarat di kapal induk, maka Rafale adalah jawaban yang paling masuk akal, paling efisien dan paling mempesona. Rafale lebih baik daripada F-35 dan jauh lebih baik daripada semua pesawat buatan Tiongkok yang ada di pasaran saat ini, tegasnya. Dan sekarang, Indonesia akan segera punya Rafale juga. 6 unit Rafale diperkirakan akan tiba di tanah air pada tahun depan sebagai bagian dari total pesanan sebanyak 42 unit. Ini bukan sekedar pembelian, tapi lebih seperti pernyataan cinta. Kami siap menjaga langit Nusantara dengan gaya Eropa dan semangat Garuda. Yang lebih mengejutkan, setelah pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron 28 Mei 2025 lalu di Jakarta, telah ditandatangani surat pernyataan atau letter of intent. Ini surat bukan sembarang surat. Ini semacam surat cinta berisi janji masa depan, yang membuka peluang tambahan akuisisi Rafale dan perlengkapan lain. Bahkan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Sébastien Lecornu, dengan penuh semangat menuliskan di akun X-nya bahwa Indonesia telah menunjukkan kepercayaan besar pada industri pertahanan Prancis. Dalam unggahannya, ia menyebut adanya kesepakatan untuk penambahan pesawat Rafale, fregat ringan, serta meriam sesar lengkap dengan amunisinya. Kalau meriam sesar bisa bicara, mungkin dia akan bilang, "Bonjour Indonesia, siap tabur peluru?" Tidak hanya itu, Eric Trappier sendiri juga turut menyambut baik kabar ini lewat akun resmi Dassault Aviation. Dalam cuitannya yang disertai senyum diplomatik, ia menyatakan rasa hormat atas intensi Indonesia untuk menerima pengiriman tambahan Rafale. Ia juga tampil bersama Presiden Prancis saat kunjungan negara tersebut, seakan menyatakan kepada dunia, "Lihat, kami bukan hanya menjual teknologi, kami menjalin partnership." Pengiriman perdana jet Rafale ke Indonesia dijadwalkan pada awal tahun 2026, dan begitu pesawat itu menyentuh landasan udara Nusantara, bisa dipastikan dunia akan melirik ke arah Indonesia, bukan cuma karena letak geografisnya, tapi karena kini langit kita dijaga oleh salah satu jet tempur terbaik dunia, yang katanya bisa multitasking lebih hebat daripada kebanyakan manusia modern. Kehadiran Rafale di jajaran alutsista Indonesia bukan sekedar simbol kekuatan, melainkan juga lompatan strategis yang menandai era baru modernisasi pertahanan udara nasional. Dengan teknologi radar aktif AESA, sistem peperangan elektronik Spectra, serta kemampuan membawa rudal jarak jauh seperti Meteor dan SCALT, Rafale bukan hanya mampu menatap lawan dari jauh,
tapi juga bisa mengirim salam hangat sebelum lawan sadar bahwa mereka sedang dikunci target. Indonesia, yang selama ini dikenal lebih banyak mengandalkan armada campuran dari berbagai negara, kini menunjukkan arah kebijakan yang lebih terukur dan visioner. Dengan menggandeng Prancis, Indonesia tidak hanya membeli pesawat, melainkan membangun kerjasama strategis jangka panjang, termasuk kemungkinan transfer teknologi serta pelatihan intensif bagi para penerbang dan teknisi. Dan mari kita akui, ada semacam prestis tersendiri ketika sebuah negara memiliki Rafale di hanggar pangkalannya. Ibarat punya mobil sport Eropa di garasi, tapi yang ini bisa ngebut di ketinggian puluhan ribu kaki sambil membawa bom pintar dan rudal udara ke udara. Namun tidak semua pihak menyambut manuver ini dengan senyuman. Ada yang berbisik, apakah ini sinyal bahwa Jakarta mulai menyeimbangkan arah angin politik pertahanannya? Tapi di sisi lain, banyak juga yang memuji langkah ini sebagai bentuk kemerdekaan strategis Indonesia yang makin matang. Kementerian Pertahanan Indonesia sendiri tidak banyak berkomentar secara terbuka. Namun sinyal-sinyal yang ditunjukkan sudah sangat jelas. Negara ini bersiap untuk memperkuat kedaulatan udara secara serius. Dan kita semua tahu, langit Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke bukan sesuatu yang bisa dijaga dengan doa dan senyum semata. Diperlukan mesin buatan Eropa dengan kecepatan tinggi dan sistem navigasi yang lebih pintar dari GPS biasa. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka pada awal tahun 2026, Rafale akan resmi mengaum di langit Nusantara. Bukan untuk unjuk gigi semata, melainkan sebagai bagian dari sistem pertahanan modern yang menjaga kepentingan nasional dari segala potensi ancaman, baik yang kasat mata maupun yang diam-diam mendekat dari balik radar. Dan bila pada akhirnya pesawat ini ikut serta dalam latihan gabungan, operasi patroli maritim, atau misi pengamanan wilayah udara, maka bukan tidak mungkin para pilot Indonesia, dengan logat khasnya, akan berkata lewat radio komunikasi. Ini Garuda, permisi lewat, bawa Rafale dari Paris. Sungguh ini bukan lagi sekedar pembelian alat tempur. Ini adalah bukti bahwa Indonesia ingin dihormati bukan karena jumlah, tapi karena kualitas. Dan Rafale dengan segala kelebihannya menjadi simbol dari ambisi tersebut. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.